Bismillah, ayah bunda yang hebat. Poin yang ketiga dari 9 tips cara untuk menasihati anak agar mau nurut kepada orang tuanya adalah orang tua memanggil nama anaknya. Ya. Jadi ketika orang tua ingin memanggil anaknya atau ingin memerintahkan anaknya, maka orang tua hendaknya memanggil mereka dengan menyebutkan namanya. Sebab hal tersebut merupakan hal yang sangat memberikan reaksi dan respon ya kepada anak. Ya. Jadi ketika orang tua atau seorang ibu memanggil anaknya, ya, maka anak tersebut biasanya kebanyakannya langsung menoleh mendengarkan suara yang memanggil namanya itu. Ya. Maka ketika anak menoleh, maka segera seorang ibu menyampaikan hajatnya, ya, menyampaikan apa yang diperintahkan, apa yang ingin disampaikan kepada anaknya tersebut. Sehingga dengan cara ini, anak akan lebih bersimpati terhadap orang tuanya. Dan hasilnya, anak akan patuh dan tidak perlu menunjukkan sikap membangkang, ya, sikap tidak mau menurut kepada orang tuanya. Nah, kemudian poin yang keempat dari 9 tips cara menasihati anak agar mau nurut kepada orang tuanya adalah mendengarkan perkataan anak. Nah, ini penting ayah bunda di rumah dan dimanapun berada, anak ketika berinteraksi dengan orang tuanya itu butuh direspon. Jadi tidak sedikit dari orang tua ya terkadang ya tidak mendengarkan apa yang disampaikan anaknya, ya, atau hanya sekedar mendengarkan sedikit lalu kemudian dia memotong pembicaraan anaknya. Nah, hal seperti ini kurang baik terhadap perkembangan tumbuh kembang anak. Sebab kenapa? Ini akan merupakan cerminan ya perilaku ayah dan bunda di rumah saat menghadapi anak. Ya. Pasti ayah bunda menginginkan agar anaknya ya mau menuruti apa perkataan orang tuanya. Tetapi sebetulnya kita sendiri yang menyebabkan anak kita kadang tidak mau mendengarkan nasihat kita. Sebab sejak kecil kita didik anak kita, ketika mereka menyampaikan sesuatu, mengutarakan sesuatu, kita langsung memotongnya. Ya, tidak memberikannya kesempatan untuk mengutarakan isi hatinya atau apa yang ada dalam pikirannya yang ingin dia sampaikan. Oleh karenanya, jika kita selaku orang tua ingin didengar oleh anak, maka berikanlah contoh kepada anak kita bagaimana cara mendengarkan perkataan orang lain. Sebab dengan seperti itu, anak nanti terbiasa mendengarkan ya perkataan orang lain saat mereka sudah mulai berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, dengan cara ini ayah bunda yang hebat, maka anak pun akan memiliki sikap yang sangat tepat ya ketika mereka berinteraksi dengan orang lain. Ya. Mereka akan belajar menjadi pendengar yang baik. Ya. Tidak langsung memotong pembicaraan orang, ya. Sebab kenapa? Ya, fenomena saat ini anak-anak apakah di lingkungan sekolah atau di lingkungan yang ada di sekitar kita, kalau kita perhatikan, ya, bahkan anak-anak kita sendiri, ya, ketika mereka berinteraksi dengan saudaranya, kakaknya atau adiknya, atau sebayanya, teman-temannya, tetangganya, atau di lingkungan sekolahnya, mereka itu ya terkadang tidak memberikan kesempatan bagi teman yang lain untuk bicara. Ya.
Temannya yang satu baru berbicara 1-2 kata, lalu yang lainnya memotongnya. Yang satu ingin menyampaikan juga apa yang ada dalam pikirannya, ya. Yang satu juga ingin, ya, tidak mau kalah. Ya, seperti itulah efek dari adab atau etika, ya, didikan orang tuanya di rumah. Ya, jadi ini sangat berpengaruh terhadap anak kita. Oleh karenanya kita selaku orang tua, ya, memberikan contoh, ya, memberikan teladan yang baik kepada anak kita, ya, sehingga ketika mereka berinteraksi, ya, dengan orang lain, mereka pun akan belajar menjadi orang yang, ya, pandai mendengarkan, ya, perkataan orang, ya, pandai menyimak perkataan orang dan tidak suka memotong pembicaraan. Ya, ayah bunda yang hebat, itulah mungkin 2 poin yang sempat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, untuk video-video selanjutnya jangan lupa follow akun ini dengan menekan tombol, ya, tanda plus yang ada di samping kita ini, ya. Kemudian jangan lupa like, ya, share serta komen terkait problematika anak, bagaimana cara mendidik anak. Kita sharing, ya. Mungkin ayah bunda, ya, juga memiliki pengalaman sehingga orang lain yang membaca komen kita juga bisa terinspirasi untuk mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang memiliki etika, adab, ya, memiliki perilaku yang baik, ya, saat berinteraksi dengan orang tuanya dan berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya. Demikian ayah bunda, semoga bermanfaat, ya. Barakallahu fikum.